Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim bi qawlihi ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar, ila akhir surah. Wa qala aidan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ila akhir surah. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Agung yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan paling utama, mari kita senantiasa melafazkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, tanda puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kenikmatan-kenikmatan yang diberikan dan dipinjamkan kepada kita, baik itu nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat umur panjang. Kesemuanya ini kenikmatan-kenikmatan yang wajib kita syukuri dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Salam dan taslim kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan, Nabi yang menjadi contoh, yang menjadi panutan, yang menjadi uswatun hasanah, sehingga di setiap aktivitas keseharian kita, baik itu yang konsepnya muamalah, hubungan kita sesama manusia, apalagi yang konsepnya ibadah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi ada pegangan, ada contoh untuk hidup di dunia menuju ke akhirat kelak, insya Allah. Yang saya hormati DKM Masjid Agung Kota Batam, yang sama-sama kita hormati guru kita, sahabat kita, Bapak Imam Masjid Agung Kota Batam, guru kita Kiai Haji Ridho Amir, yang beliau tadi memimpin kita sholat isya, dan juga hadir imam guru kita Kiai Hashim, Kiai Muhammad Hashim, dan Masya Allah pada malam ini hadir qori kita Ustaz Mawardi, dan juga hadir Yai Muhammad Rashid. Artinya ini adalah merupakan semua punya rahmat dan kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di bulan suci Ramadan ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, ayat yang saya sampaikan tadi yang berbunyi inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu, mungkin dari kemarin malam sudah menjadi tradisi, sudah menjadi kebiasaan bahwa setiap malam 17 Ramadan rata-rata kita memperingati apa yang disebut dengan malam Nuzulul Quran. Betul ya Ridho ya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, berdasarkan ayat yang kita baca tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sementara kita sama ketahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya yang paling pertama ketika Rasulullah SAW berada di Gua Hira. Masih ingat Bapak Ibu ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Bacalah dengan nama Tuhanmu, Tuhan yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi ada beberapa pertanyaan ketika kita mau mengkaji daripada Al-Quran, dan inilah bukti daripada mukjizat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kalau dikatakan bahwa
Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, lalu kita memperingati turunnya Al-Quran, apakah ini kontradiktif atau tidak? Ternyata semakin dipelajari, semakin digali daripada ajaran Islam ini, itulah bukti mukjizat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ternyata dalam kitab Fiqhus Sirah karangan Profesor Dr. Muhammad Said Al-Buti, Ramadan Al-Buti, bahwa Al-Quran ini diturunkan dua fase. Al-Quran diturunkan pada dua fase. Fase yang pertama, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar minal lauhil mahfuz ila baitil izzah. Jadi dari lauhil mahfuz ke langit. Ini yang dimaksud inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ini menurut penjelasan dari kitab Fiqhus Sirah karangan Muhammad Sayyid Ramadan Al-Buti rahimahullah. Jadi Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus, daf'atan wahidatan, sekaligus diturunkan. Kapan? Pada malam Lailatul Qadar, yaitu diturunkannya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit. Nah, proses yang kedua, dari langit Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Jibril untuk menurunkan Al-Quran dari langit yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertepatan pada malam 17 Ramadan. Inilah yang kita peringati selama ini Bapak Ibu yang saya muliakan, yaitu turunnya Al-Quran dari langit, min baitil izza ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita peringati. Ketika ada orang mengatakan apakah ini kontradiktif, sebenarnya inilah bukti mukjizat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pertama kali diturunkan pada malam Lailatul Qadar itu sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke langit. Nah, dari langitlah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lamanya di Mekah sekitar 10 tahun, lalu kemudian di Madinah sekitar 13 tahun. Olehnya itu dijumlahkan bahwa Al-Quran diturunkan selama 23 tahun. Maka timbul pertanyaan, ketika kita mengkaji ayat yang saya sampaikan tadi yang menyebutkan, yang berbunyi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang begitu sempurna, dalam bentuk yang begitu indah, dalam bentuk yang begitu cantik. Bapak Ibu yang saya muliakan, dari sekian ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi ciptaan yang paling terakhir di antara ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Tetapi Masya Allah, di antara ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya manusia yang mendapatkan garansi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalimat fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang begitu sempurna. Karena sekian banyak ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut ulama bahwa hanya dua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipersenjatai apa yang disebut dengan akal, yaitu manusia dan jin. Manusia dan jin. Lalu kalau manusia sudah dipersenjatai dengan akal, mungkin ada bertanya, lalu kemudian kenapa Al-Quran diturunkan? Inilah penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebutkan bahwa pada bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai apa? Hudan linnas, sebagai petunjuk kepada manusia. Bahkan dalam surah Al-Baqarah disebutkan hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Kenapa demikian? Karena andaikan berdasarkan akal pada diri kita masing-masing, saya mempunyai akal, bapak mempunyai akal, ibu mempunyai akal, lalu berdasarkan dengan akal, saya yakin bapak ibu kacau balau kehidupan kita semua. Olehnya itu,
Bisa kita bayangkan, andaikan berdasarkan akal masing-masing. Sering saya katakan bahwa di antara ungkapan orang Mu'tazilah dalam ilmu usulul fikhi mengatakan, maka mahassanahul aqlu fahuwa hasan, maka bahahul aqlu fahuwa qabih. Kalau menurut akal, menurut Mu'tazilah mengatakan, apa yang dianggap akal itu baik, maka itu baik. Apa yang dianggap akal itu buruk, maka itu buruk, itu jelek. Artinya apa? Menurut orang-orang Mu'tazilah, ini berdasarkan apa yang menjadi landasan akalnya. Apabila itu baik menurut akalnya, maka ia lakukan. Apabila itu jelek, apabila itu buruk menurut akalnya, maka ia tinggalkan. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak demikian. Kenapa? Karena kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap mengedepankan apa yang menjadi ketetapan Al-Quran. Ketika itu perintah, kita wajib melakukannya, dan apabila itu larangan, maka wajib kita tinggalkan. Contoh Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau berdasarkan akal, izin Bapak Ibu saya bertanya, kalau berdasarkan akal, semua yang dilakukan oleh manusia pasti ada manfaatnya menurut akalnya. Tapi ingat, belum tentu sejalan dengan Al-Quran, belum tentu sejalan dengan syariat. Maka ketika kita bertanya, mohon maaf, ketika kita bertanya berjudi, Bapak Ibu tahu apa yang dimaksud dengan berjudi? Kira-kira ketika ditanyakan judi itu ada manfaatnya apa tidak ada? Bapak Ibu, ada manfaatnya tidak berjudi? Ya Pak? Tidak ada. Ini dilakukan oleh manusia. Dilakukan oleh manusia artinya ada manfaatnya. Paling tidak menang satu kali. Ya Pak ya, paling tidak menang satu kali berarti ada manfaatnya. Tapi dilakukan oleh manusia secara akalnya. Minum khamar, ada manfaatnya? Dilakukan tidak oleh manusia? Dilakukan oleh manusia. Manusia mengatakan ada manfaatnya, tetapi ketika Al-Quran datang mengatakan bahwa mudaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya, fajtanibu, tinggalkan. Maka menurut akalmu bahwa berjudi itu ada manfaatnya, tetapi Al-Quran mengatakan mudaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya, Al-Quran mengatakan tinggalkan. Maka wajib kita mengikuti apa yang menjadi ketetapan Al-Quran, padahal akalnya mengatakan itu ada manfaatnya, tapi Al-Quran mengatakan mudaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya, maka tinggalkan. Minum khamar, yang melakukannya mengatakan ada manfaatnya, tapi ingat, Al-Quran mengatakan mudaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya, maka tinggalkan. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, itulah maksud daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Andaikan hanya berdasarkan akal, apa yang dilakukan oleh manusia pasti mengatakan ada manfaatnya sesuai dengan akalnya, tapi ingat, Al-Quran mengatur akal wajib mengikuti. Akal wajib mengikuti apa yang menjadi ketetapan Al-Quran. Akal wajib mengikuti apa yang menjadi ketetapan syariat. Olehnya itu Al-Quran menurunkan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran hudal linnas, sebagai petunjuk kepada manusia. Tidak serta-merta, tidak boleh hanya akal yang berdasarkan pada diri kita, oh ini baik saya mau lakukan. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan apa yang disebut dengan Al-Quran sebagai undang-undang tertinggi yang mengatur kehidupan kita. Maka akal kita wajib mengikuti ketetapan Al-Quran. Sepintar apapun dia, wajib mengikuti ketetapan Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk kepada umat manusia. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Maka yang terakhir Bapak Ibu yang saya muliakan, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah ada yang kontradiktif. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi ketika berbunyi, bacalah dengan nama Tuhanmu, Tuhan yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Mungkin saja ada yang bertanya, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari tanah? Nabi Adam tercipta dari tanah, kenapa tidak dikatakan dari tanah? Itulah kita dituntut untuk mendalami, untuk mengkaji daripada Al-Quran, karena dengan mendalami daripada Al-Quran inilah
kita bisa mendapatkan betapa besarnya dan mukjizat daripada Al-Quran itu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berpegang teguh kepada Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia, sebagai petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa, sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Karena Rasulullah SAW meninggalkan kepada kita Al-Quran dan sunnahnya, sehingga ada pegangan untuk hidup di dunia menuju ke akhirat kelak insya Allah. Demikian Bapak Ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, baik kepada saya pribadi dan kepada jamaah. Lebih dan kurangnya sekali lagi mohon maaf. Saya akhir dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.